DP Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya Etiata Sari sebagai supervisor. Saya Samsu Septianto sebagai coach. Saya Ika Agustina Hayuningsi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Samsu. Waalaikumsalam Bu Endi. Bagaimana kabarnya Pak Samsu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Endi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Sam. Oh iya, Pak Samsu akan melakukan proses coaching untuk hari ini ya. Ya, betul. Sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Boleh ya Pak? Oh, sangat boleh Bu Endi. Oke, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati Pak Sam sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah nanti Pak Sam sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Serta saya nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Samsu selaku coach. Dan jangan lupa Pak Sam, harus disesuaikan dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum pelaksanaan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nih Pak Sam? Sangat boleh Bu, justru saya juga sangat berterima kasih ya. Iya, baik Pak Sam. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Samsu kembangkan dalam proses percakapan coaching untuk hari ini? Baik Bu, untuk dari ketiga kompetensi inti coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Saya ingin dibantu untuk diamati oleh Bu Endi pada kompetensi tersebut. Iya, siap Pak Samsu. Jadi nanti Pak Samsu ingin mengembangkan ketika potensi tersebut Pak Samsu. Ya benar sekali. Ya, di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin lebih Pak Samsu kembangkan pada proses observasi untuk coaching pada hari ini? Mungkin yang lebih saya ingin kembangkan Bu ya. Jadi nanti nggak tolong mungkin ada kekurangan. Di sini saya kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin memberikan apa ya kepada coach saya ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti memberikan efek baik kepada coach. Baik Pak Sam. Jadi Pak Samsu ini lebih ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu nih Pak Sam. Ya. Berarti bagian mana yang Pak Samsu inginkan untuk saya amati nanti pada coaching hari ini? Saya ingin diamati oleh Bu Endi pada saat saya mengajukan pertanyaan dia, pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach. Iya. Baik Pak Sam. Saya siap membantu Pak Samsu untuk mengamati Bu Ika ya kalau pada waktu coaching ketika melakukan coaching terhadap coaching nanti. Menurut Pak Samsu, bagaimana penilaian Pak Samsu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan untuk coaching hari ini? Menurut saya dari apa yang akan kita kembangkan dari tiga kompetensi inti coaching semua penting agar percakapan coaching yang akan saya lakukan itu lakukan bersama coach itu dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan coaching. Iya, siap bagus sekali Pak Samsu. Dari percakapan coaching nanti apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi Bu Endi lakukan nanti terhadap percakapan coaching saya dan coach akan dapat berjalan dengan baik dan saya dapat lebih mengembangkan kompetensi coaching yang terutama kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari harapan Pak Samsu ini terhadap proses coaching nanti, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa nih Pak Samsu? Mungkin indikator ketercapaian dari percakapan coaching yang akan saya lakukan dengan coach nantinya itu adalah ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh coach. Seperti itu. Baik Pak Samsu, bagus sekali. Jadi indikator ketercapaian dari coaching nanti adalah bahwa coach bisa menemukan sendiri atau solusi dari permasalahannya dengan
solusi atau solusi yang terbaik seperti itu nggih Pak Iya, Samsu. iya sangat betul Bu Endi. Iya, baik Pak Samsu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Pak Samsu bisa melakukan proses coaching dengan Guci sebaik-baiknya, dan nanti untuk percakapannya bisa mengalir sesuai dengan alur kita. Setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol kembali ya Pak Samsu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, silakan Pak Samsu untuk melakukan proses coachingnya. Siap Bu Endi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ika. Selamat sore Pak Sam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sam baik. Kalau di kelas pembelajarannya gimana Bu? Alhamdulillah lancar Pak Sam. Lancar alhamdulillah. Kalau murid-muridnya? Nah, ini dia Pak Sam. Saya ini mau bertemu dengan Pak Sam nih ya, mau curhat ini, mau minta di coaching sama Pak Sam tentang salah satu murid saya gitu loh. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu? Nah ini ada satu masalah dari murid saya yang membuat saya pusing Pak Sam. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi keinginan Ibu Ika dari nanti kita apa ya, ngobrol-ngobrol atau istilah coaching Bu ya. Iya. Kita hari ini apa? Dari coaching ini nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang salah satu murid saya. Lantas situasi apa yang Ibu alami? Kok sampai apa ya, kayaknya ruwet seperti itu ya. Jadi tentang masalah murid Ibu Ika ini Pak. Iya betul Pak Sam, ini saya merasakan betul-betul apa ya, ruwet lah. Ini saya ini kan cerita Pak Sam ya. Boleh Bu. Ini saya punya murid laki-laki itu namanya Aga. Nah, si Aga ini mulai dari kelas 3 sampai sekarang kelas 4 itu kalau di dalam kelas sewaktu pembelajaran ini selalu ditemani, didampingi sama kakeknya. Seperti itu Bu ya. Jadi menurut Bu Ika sendiri nih ya, apa sih yang mempengaruhi si Aga? Betul Bu ya? Betul. Ya Aga ini selalu ditemani oleh kakeknya di dalam kelas Bu ya? Itu. Iya, dalam kelas. Jadi apa ini Bu yang menurut Bu Ika yang mempengaruhi si Aga ini ditemani sama kakeknya? Sejauh pemantauan saya ini mulai dari semester 1 di kelas 4 ini, sebenarnya kan saya nggak tahu si Aga ini, saya hanya mendengarkan cerita dari guru kelas 3. Kalau Aga ini mulai dari awal semester itu selalu ditemani kakeknya, didampingi di sebelahnya atau mungkin di belakangnya. Duduknya itu seperti itu. Kalau di dalam kelas itu hanya terjadi di ketika pembelajaran saja. Kalau di luar kelas ketika waktunya istirahat atau waktunya pelajaran PJOK Pak Sam ya, itu bisa sendiri Pak Sam, tanpa kakeknya. Berarti Aga ini ditemani kakeknya saat pembelajaran aja? Betul. Oh gitu ya. Betul. Dari kondisi Aga seperti itu Ibu, situasi apa yang Ibu inginkan untuk si Aga, atau mungkin apa ya, agar Aga ini apa Bu ya, tidak di kelas itu atau gimana? Kalau yang saya inginkan Pak Sam ya, ini simpel saja sih sebenarnya, supaya Aga ini bisa lepas dari kakeknya. Maksudnya lepas itu ketika pembelajaran di dalam kelas itu Aga ini bisa mandiri Pak Sam, tanpa ditemani kakeknya. Jadi bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi harapannya Bu Ika itu Aga bisa berbaur tanpa didampingi kakek-kakeknya saat pembelajaran. Jadi apa sih yang bisa, hal apa sih itu yang bisa mewujudkan tersebut? Mungkin Bu Ika sendiri. Yang bisa mewujudkannya apa ya Pak Sam ya? Tentunya yang pertama dari Aga sendiri, motivasi dari Aga sendiri, keinginan Aga sendiri untuk bisa mandiri, karena kelas 4 itu kan sudah dimasuk kelas tinggi Pak Sam ya, bukan kelas rendah lagi seperti anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jauh lah kalau masih didampingi sama anggota keluarganya atau kakeknya atau ibunya ya. Tapi kalau kelas 4 ini harus bisa mandiri. Yang pertama dari motivasi dari Aga sendiri, motivasi intrinsik ya, keinginan Aga sendiri. Apakah memang tidak ingin untuk belajar di dalam kelas dengan teman-temannya, dengan ditemani kakeknya. Terus yang kedua itu
dukungan dari teman-temannya mungkin. Begitu Ibu ya. Memang sih Bu, emang benar ya. Apa ya, dari diri sendiri dulu, betul. Kemudian dari lingkungan sekitar. Jadi rencana Bu Ika nanti untuk mewujudkan situasi yang Ibu Ika harapkan atau Ibu Ika inginkan nanti ke depannya itu bagaimana? Apa ya? Untuk mewujudkan itu rencananya bagaimana? Ini Pak Sam, ini mulai awal semester ini di kelas 4 ini kan saya sudah berusaha memberikan motivasi secara personal, mendekati secara personal juga ke Aga. Begini Pak Sam, ketika anak-anak itu di sela-sela mengerjakan tugas, nah si Aga ini kan masih ditemani kakeknya ini di dalam kelas. Nah saya ini mendekati, contohnya begini Mas Aga, dia sambil senyum, bisa nggak besok kalau misalkan besok itu berangkat ke sekolah sendiri tanpa kakek, ya, dia cuma gini aja sama senyum, iya. Terus kakeknya sambil bisik-bisik ke saya itu gini, itu Bu, Ngapunten, gitu aja kakeknya. Ya minta maaf aja ya kakek. Iya. Berarti nggak tega mungkin kakeknya. Nah, ini Pak Sam, bukannya nggak tega ya. Ceritanya begini, boleh cerita agak panjang sedikit? Boleh. Ini awalnya dari kelas 1 dulu kan COVID ya, kelas 2 itu kan sudah masuk kembali, mulai aktif kembali. Nah, itu si Aga ini hampir selama 1 semester itu masuknya itu bisa bilang nggak pernah masuk, hanya masuk ke sekolah atau hadir di sekolah itu hanya saat tengah semester dan akhir semester, gitu Pak Satria. Kemudian kita rapatkan di Bapak Ibu Guru dengan kepala sekolah waktu rapat dinas di sekolah itu, ini bagaimana solusinya? Kalau kita kan tidak boleh untuk tidak menaikkan siswa, nah ini solusinya bagaimana? Naik, tapi dengan dipanggil orang tuanya dengan membuat pernyataan dinaikkan, tetap dinaikkan, tapi untuk kelas berikutnya di kelas 3 masuk ini harus mau masuk dengan salah satu anggota keluarganya, harus satu yang berkorban, boleh ditemani. Itu awal mulanya seperti itu. Kebetulan kedua orang tuanya itu kan bekerja, sama-sama bekerja, jadi mau nggak mau ya kakeknya ini yang menemaninya ke sekolah. Itu awal mulanya. Iya, memang sangat kita sebagai guru itu bagaimana mencari solusi seperti itu tadi. Nah, berdasarkan tadi rencana Ibu yang Ibu sampaikan, apa yang perlu dipersiapkan ini Bu agar si Aga ini nanti berani ya di kelas. Ini Pak Saya yang harus disiapkan. Yang pertama ini rencana saya Pak Sam ya. Yang pertama itu saya akan mencari informasi dari teman-teman atau guru mata lain, atau mungkin dari buku-buku tentang motivasi intrinsik, bagaimana cara memberikan motivasi internal kepada murid. Kemudian saya akan berusaha juga mencari atau browsing di internet bagaimana caranya. Terus yang berikutnya saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, supaya si Aga ini tergerak untuk tidak terikat lagi dengan kakeknya. Itu rencana yang pertama. Kemudian rencana yang kedua, ini mungkin bisa dibilang orang tuanya karena sibuk bekerja, supaya kan Pak Sam ya diserahkan ke kakeknya saja. Ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan ke kepala sekolah ini supaya memanggil secara resmi dari orang tua Aga ini. Itu Pak Sam. Nah, jadi Ibu ini kan berencana memberikan motivasi ya kepada si Aganya sendiri, kemudian juga memanggil orang tuanya. Iya. Jadi ada 2 hal utama yang harus Ika siapkan tadi. Betul Pak Sam. Jadi menurut Ika apa yang bisa memastikan hal tersebut itu berjalan?
Yang bisa memastikan tentu saja ya dari yang pertama tadi, dari rencana saya yang pertama tentu saja ya saya harus segera mencari informasi tentang cara bagaimana sih menggali motivasi atau mengembangkan motivasi internal dari seorang murid bagaimana. Kemudian saya juga akan berusaha lebih kreatif lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, supaya si anak ini bisa lebih mandiri dalam kelas, bisa bergaul dengan teman-temannya. Kemudian yang harus saya siapkan yang dari rencana kedua tadi, dengan memanggil orang tua si anak ini, tentu saja selain dengan kepala sekolah juga berkoordinasi dengan staf TU, tata usaha, untuk menyiapkan administrasinya bagaimana untuk memanggil orang tua. Jadi seperti itu Bu Ika ya, berarti yang paling utama di sini nanti mungkin peran orang tua menurut Bu Ika tadi ya, memanggil orang tua. Jadi kehadiran orang tua itu mungkin lebih penting ya, mungkin karena mungkin tadi cerita orang tuanya cuek, juga bekerja, makanya kakaknya juga yang mengangkat. Terus apa yang menjadi tantangan Bu Ika dalam mencapai tujuan tersebut? Nah itu Pak Sam, tantangan yang saya hadapi dari masalah si Aga ini itu tadi cueknya orang tua si Aga. Jadi orang tua si Aga ini pada saat bekerja menyerahkan semuanya ke kakeknya, jadi dia hanya orang tua ini hanya memberikan, kalau saya pikir ya, memberikan materi, perhatian di rumah juga dari cerita kakeknya itu juga kurang untuk si Aga ini. Itu tantangannya. Baik Bu Ika, jadi jika demikian ini kita perlu memberikan motivasi dari mungkin cara Bu Ika pertama ya, memberikan motivasi intrinsik pada diri si Aga sendiri, kemudian meminta pendapat juga ke KS tadi bagaimana cara juga memanggil orang tua, mungkin juga kolaborasi Bu ya dengan UPS tadi juga perlu kolaborasi juga dengan orang tua. Nah, apa tindakan selanjutnya Bu Ika? Mungkin setelah kolaborasi mungkin ada lain? Selain kolaborasi dengan sekolah, kemudian bapak ibu guru yang lain kan juga otomatis terlibat, apalagi guru non seperti guru musikal, guru agama. Ini saya akan meminta kerjasama mereka. Kemudian dari teman-teman Aga sendiri. Nah, ini saya pernah begini Pak San, di dalam kelas itu si Aga ini kan setelah kanan ya, kemudian selang 2 minggu itu saya coba sama kakeknya itu juga. Kakeknya tidak ada di dekatnya persis si Aga itu, tapi ada di dekat ini. Saya coba seperti itu. Mau. Kemudian pada saat itu saya mengadakan kuis sama teman satu kelompoknya ada yang bernama Abian. Saya minta tolong ini, Mas Abian, minta tolong ya, dampingi aku, bantu aku. Si Abiannya mau, iya Bu, Mas Aga nanti dibantu Mas Abian ya. Manggut. Kamu jawab manggut. Berarti kan dia setuju katanya. Nah seperti itu, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Setelah jam istirahat berbunyi, saya ke Aga. Besok tanpa kakek ya. Dia ke sini. Tapi besoknya nggak masuk pasal. Masuk lagi. Iya, Nah, iya. Mungkin dari percakapan tadi Bu Ika ya, Bu Ika sudah menemukan beberapa solusi. Iya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol ini juga mungkin apa yang bisa dilakukan Bu Ika setelah percakapan ini? Mungkin besok mungkin kita langsung action atau apa? Nah, ini Pak, dari rencana yang saya programkan tadi dalam seminggu ke depan itu, rencana yang pertama ini yang akan saya laksanakan, insya Allah akan melaksanakan rencana yang pertama. Kalau itu sudah saya lakukan, minggu berikutnya ini akan saya mulai jalankan rencana yang kedua dengan memanggil orang tua si Aga secara resmi. Berarti di minggu pertama itu Ibu Ika fokus
untuk memotivasi si Aga, seperti itu Bu ya. Kemudian juga apa ya, melakukan panggilan ke orang tua, jadi meminta dukungan, mencari solusi juga itu ya, ke orang tua. Jadi siap Bu Ika, bagaimana sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan oleh Bu Ika? Alhamdulillah Pak Sam, setelah bertemu dengan Pak Sam, kok pikiran saya jadi terbuka ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Ya. Jadi bisa saya simpulkan Bu ya, dari situasi murid Bu Ika itu yang bernama Aga ini akan melakukan dua hal, yakni untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama Bu Ika mendekati secara intensif ke Aga. Yang kedua Ibu Ika melakukan pemanggilan secara resmi kepada orang tua Aga ya. Jadi seperti itu Bu ya. Betul Pak Sam. Semoga mudah-mudahan rencana Bu Ika nanti berhasil. Saya doakan ya, tetap ya, namanya kita rekan guru ya, apalagi ada teman guru yang mungkin ingin curhat situasinya, mungkin ada keluh kesah, kita saling ngobrol. Mungkin suatu saat saya juga ingin ngobrol dengan Bu Ika dan dengan masalah yang saya punya seperti itu. Jadi mungkin saya rasa kita sudah selesai Bu ya. Mungkin Bu Ika mungkin habis ini ada kegiatan yang lain, mungkin kita lanjutkan ngobrol di lain waktu. Terima kasih Bu Ika, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, saya rasa apa ya, sudah berjalan dengan lancar Bu. Ya, baik dan lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Samsu dengan Bu Ika, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Samsu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Samsu? Tadi itu selama coaching, saya itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari kompetensi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, bagus sekali ya Pak Samsu ya. Sudah berhasil ya jadinya ya. Kalau sudah berhasil melakukan proses coaching dan sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi ada beberapa catatan untuk Pak Samsu yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi. Pak Samsu juga sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Samsu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar rencana yang sudah dibuatnya dapat berjalan dengan baik. Setelah saya mendengar percakapan Pak Samsu tadi dengan kunci, yaitu dengan Bu Ika, sudah fokus terhadap kuncinya. Artinya apa? Pak Samsu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Samsu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan juga Pak Samsu tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Sangat luar biasa sekali Pak Samsu atas yang sudah Pak Samsu berikan kepada proses kunci hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Samsu sampaikan di coaching untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kunci, juga bisa menyelesaikan masalah dari yang dipermasalahkan oleh kunci tadi. Satu lagi boleh nggak Pak Samsu? Boleh Bu, silakan. Ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari apa yang Pak Samsu lakukan untuk di proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, mungkin saya akan mempelajari alur tirta lagi agar proses coaching berikutnya itu lebih baik. Karena mungkin tadi itu sedikit, saya rasa Bu ya, sedikit masih kurang. Jadi ada kemampuan saya dalam menanyakan. Mungkin saya sendiri Bu ya, kalau dari penilaiannya Bu Endi sudah baik ya, alhamdulillah. Tapi saya mungkin perlu banyak latihan atau practice lagi nih Pak Samsu. Ya, sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya nih Pak Samsu. Terima kasih ya Bu, karena sudah dibantu untuk mengobservasi proses coaching yang saya lakukan dengan coaching hari ini. Ya, terima kasih Pak Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.